Halo Moms, kembali lagi dengan channel Adnan Rental. Untuk kali ini aku mau review stroller dari Monfus X Baby Bliss yang tipenya tipe 511. Untuk warnanya ini seri yang warna coklat. Stroller ini dibanderol dengan harga di bawah 1 juta, tetapi tampilannya sangat mewah dan elegan. Untuk rangkanya juga sudah kokoh, dilapisi dengan warna rose gold, dan juga dapat digunakan dari usia newborn sampai BB 35 kg. Stroller ini juga reversible, jadi handle dapat dipindah menghadap anak atau di belakang anak. Nah, ini untuk tampilan strollernya, terlihat mewah dan elegan kan moms? Sekarang aku mau review satu persatu untuk setiap bagiannya ya moms. Yang pertama aku mau review untuk handle-nya. Jadi ini handle-nya itu tingginya kurang lebih 1 meter, jadi nyaman ketika didorong. Dan untuk handle-nya juga sudah dilengkapi dengan busa, jadi tidak licin dan nyaman untuk dipegang. Nah, ini kerangkanya ya, terlihat warna rose gold. Stroller ini juga sudah reversible, di mana handle bisa dipindahkan ke bagian depan stroller dan bagian belakang stroller. Di sini ada dua pegangan atau dua tarikan di samping handle. Nah, yang pertama itu untuk melipat dan yang kedua itu untuk memindahkan handle tersebut. Untuk caranya yaitu ditarik bagian kanan kiri, kemudian dorong handle ke depan seperti ini sampai bunyi klik. Nah, seperti ini untuk tampilannya ketika posisi reversible. Jadi pendorong dapat memantau anak ketika di dalam stroller. Nah, ini untuk memindahkannya kembali, tarik kembali, kemudian dorong ke belakang seperti ini. Kemudian ini untuk bagian kanopinya. Bagian kanopinya itu sudah full coverage, jadi menutupi hampir semua bagian stroller, dimana ini bertujuan agar anak terlindung dari sinar matahari. Untuk kainnya juga sudah tebal dan tidak menerawang, jadi aman ya moms. Nah, ini untuk penampilannya. Kanopinya juga sudah dilengkapi dengan lubang peekaboo yang fungsinya agar kita dapat tetap bisa melihat anak kita ketika posisi dorong dari belakang. Ini untuk cara menutup kanopinya, tinggal ditarik ke belakang ya moms, dan tadi untuk membukanya juga tinggal tarik ke depan. Kemudian kita pindah ke bagian belakang strollernya. Untuk bagian belakang strollernya ini menggunakan jaring-jaring seperti ini, kain jaring yang berfungsi untuk tetap menjaga sirkulasi udara agar anak tidak panas dan tidak gerah. Untuk posisi sandaran stroller ini juga dapat diatur ya moms, karena stroller ini bisa digunakan untuk newborn sampai BB 35 kg. Jadi sandarannya bisa diatur ke 3 posisi, yaitu rebahan, tiduran, dan duduk. Nah, untuk memindahkannya atau mengaturnya, kita bisa tekan bagian yang hitam ini. Untuk menurunkan cukup tarik ke bawah, dan untuk menaikkan ke posisi duduk cukup ditarik ke atas. Kemudian selanjutnya kita beralih ke bagian alas strollernya. Untuk alas strollernya ini sudah dilengkapi dengan 5 titik sabuk pengaman. Ini untuk membukanya kita cukup pencet bagian merah, dan untuk memasukkannya kembali kita cukup masukkan seperti ini saja. Nah, ini untuk bagian bantalannya sudah cukup empuk dan kainnya sih sudah lumayan bagus ya, untuk harga di bawah 1 jutaan. Nah, ini untuk alasnya juga sudah lumayan empuk. Jika memang dirasa kurang empuk, nanti bisa ditambahkan
ala stroller sendiri ya moms, dijual terpisah. Kemudian lanjut untuk bagian bumper depan. Nah, ini bumper depannya berbentuk seperti meja makan dan ada 2 lubang yang berfungsi bisa buat tempat botol minum, botol susu, dan tempat makannya. Bumper ini juga bisa dilepas, caranya menekan ini tombol yang sampingnya, kemudian tarik, dan untuk memasukkannya kembali cukup masukkan seperti ini sampai bunyi klik dan pastikan kencang. Kemudian ini untuk bagian pijakan juga bisa diatur dengan menekan tombol putih kanan kiri, untuk itu tarik ke bawah. Nah, ini posisi pertama bisa seperti ini bisa digunakan untuk toddler ketika dia posisi duduk, jadi bisa memijak ke pijakan ini. Nah, yang kedua bisa ditarik ke atas seperti ini. Nah, ini untuk newborn ketika tidur, jadi lebih aman bagian kakinya. Nah, ini posisi yang ketiga yaitu loro seperti ini digunakan untuk toddler ketika tidur, jadi kaki tidak ngatung ya, karena posturnya pasti sudah tinggi. Posisinya seperti ini. Kemudian ini juga ada pijakan yang bagian paling bawah. Nah, ini yang hitam, ini juga sudah cukup kokoh dan lebar, jadi nyaman ketika dipijak. Kemudian untuk bagian roda stroller ini sudah dilengkapi dengan suspensi seperti ini. Ini bertujuan agar stroller tetap stabil ketika medan yang tidak rata. Nah, ini di sini ada 2 rem. Yang pertama ini, rem pertama ini berfungsi agar roda itu tidak memutar, jadi benar-benar mengerem ya. Seperti ini. Nah, ini rodanya tidak berputar. Nah, kemudian juga ada rem yang bagian kedua ini berfungsi agar roda tetap di posisi lurus. Nah, seperti ini. Karena ketika rem ini dilepas, nanti dia akan berputar 360 derajat. Nah, ini kita coba lepas. Nah, ini rodanya berputar seperti ini ketika dilepas. Oh iya, untuk sebelumnya stroller ini sudah pernah saya pakai ya, jadi rodanya agak sedikit kotor. Nah, ini untuk keranjang basinetnya, ini sudah lebar. Ini berfungsi untuk tempat popok, perlengkapan anak, botol susu, tas moms, atau perlengkapan bayi yang lainnya. Ini udah cukup lebar. Bisa juga digunakan untuk bawa belanjaan moms ya. Kemudian kita ke bagian belakang. Di sini rodanya sudah cukup besar. Ya. Ini bertujuan untuk mengurangi guncangan ketika stroller tidak di medan yang rata. Kemudian stroller ini juga one push pedal, jadi cukup dengan satu tekan stroller ini sudah bisa mengerem atau tidak berjalan. Nah, ini cukup ditekan seperti ini, stroller sudah mengerem. Nah, ini sudah tidak bisa jalan atau posisi mengerem. Untuk stroller OneFoot X Baby Bliss ini bukan termasuk stroller yang cabin size ya, karena ini lipatannya besar dan juga lumayan berat, yaitu kisaran di 7 kg. Untuk rangkanya sendiri ini udah lumayan kokoh ya moms. Nah, ini untuk warnanya juga rose gold seperti ini, cantik, elegan, dan kesannya mewah. Ketika membeli stroller ini, kita juga mendapatkan seperti pelindung kaki tambahan seperti ini. Nah, ini untuk cara pasangnya. Oh iya, untuk penutup kaki ini juga bisa digunakan sebagai keranjang tambahan dengan cara menggantungkannya di handle bagian belakang. Nah, untuk cara pasangnya sendiri, di bagian depan kita pastikan untuk pijakannya itu seperti ini, posisi lurus. Kemudian kita masukkan ke bagian bumper. Nah, ini
Terus kaitkan talinya atau perekatnya di bagian kerangka seperti ini. Cukup mudah kan moms? Nah, ini untuk bagian kanan dan kiri sama ya. Ini untuk tampilan ketika sudah terpasang seperti ini. Terus kita coba ketika dia ditutup seperti ini. Cukup aman kan moms? Kemudian kita coba pindahkan handle ke depan. Nah, ini untuk ketika dia posisi pendorong di depan. Selain aksesoris bawaannya, moms juga bisa menambahkan seperti bantal, alas stroller agar lebih empuk dan lebih nyaman. Kemudian selimut agar lebih hangat, dan mainan bayi agar bayi lebih betah ketika di dalam stroller. Kemudian kita juga dapat kelambu dari strollernya ini menjaga agar anak kita atau bayi kita itu terlindung dari gangguan luar seperti serangga, nyamuk, ataupun benda-benda kecil yang lainnya. Nah, ini untuk cara pasangnya cukup dimasukkan ke bagian sela-sela kanopi, bagian kanan kiri, seperti ini. Nah, ini untuk tampilan strollernya ketika dipasang kelambu dan penutup kakinya. Sudah cukup safety untuk stroller di harga di bawah 1 jutaan seperti ini ya. Menurut aku stroller ini cocok ketika dibawa jalan-jalan sekitar rumah, keliling komplek, ataupun dibawa dengan bagasi mobil juga masih cukup, atau bisa juga dibawa ke mall ataupun ke taman bermain. Kemudian ini untuk cara pelipatannya. Yang pertama kita tarik kanopinya seperti ini. Nah, untuk posisi pijakan biarkan seperti ini, nggak apa-apa. Kemudian kita tarik yang bagian pertama ini, kita tarik bagian kanan kiri secara bersamaan, yang ini seperti ini. Kemudian dorong stroller ke bagian depan. Nah, seperti ini, tarik bagian bempernya, kemudian kunci agar stroller tetap dalam kondisi stabil. Nah, ini stroller ini tidak bisa berdiri sendiri ya, jadi harus dipegangi seperti ini. Untuk dimensi ketika dilipat, yaitu tingginya sekitar 1 meter, kemudian ini 35 cm ke arah sini, kemudian untuk lebarnya kisaran 65 cm. Jadi ini tidak bisa dibawa pakai motor ya, hanya bisa dibawa oleh bagasi mobil. Kemudian untuk cara bukanya, yang pertama kita buka penguncinya terlebih dahulu, kemudian tarik handle ke bagian belakang seperti ini sampai bunyi klik. Nah, ini sudah kencang dan sudah terbuka, bisa langsung dipakai. Nah, cukup sekian ya untuk review stroller OneFoss ini. Semoga membantu moms yang akan membeli stroller ini. Nah, untuk area Purbalingga dan Purwokerto, moms bisa juga sewa stroller ini di cabang terdekat ya. Jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Ditunggu untuk review perlengkapan bayi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.